Ya, baik. Materi kita terakhir yaitu tentang eliminasi Gauss-Jordan ya, yaitu merupakan bentuk matriks yang awalnya eh, adalah eh, matrik persegi ya, matrik persegi, baris dan kolomnya seperti ini. Kemudian digunakan juga elementary eh, row operation atau kita kenal dengan operasi baris elementer yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu menukar dua baris, mengalihkan suatu baris, dan menjumlahkan perkalian suatu baris dengan baris lainnya, gitu ya. Kemudian eh, ya, nah, kita mengenal juga eselon baris dan eselon baris tereduksi yang eh, bentuknya ya beda sedikit ya. Kalau eselon baris sifatnya yang pertama adalah eh, semua ya, ba- se- semua baris ya terdiri dari yang ti- tidak nol, yang nol ya, berada pada bagian bawah, kemudian untuk satunya, satu utamanya berada pada eh, lebih kanan ya, disebutnya leading one ya. Kemudian nah, kemudian untuk dua baris yang memiliki leading one atau baris satunya yang berbeda dia yang eh, eh, yang baris lebih bawah itu lebih ke kanan ya. Dan yang terakhir semua eh, semua bilangan di bawah satu utama adalah nol ya. Nah, ini kita sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, jadi ini kita mengetahui kenapa dia echelon baris begitu. Echelon baris yaitu karena ini eh, satu utamanya semuanya lebih ke kanan, kemudian eh, di bawah eh, yang kedua ini tadi yang bilangan tidak nol di bawah ya betul. Dan seterusnya ya, yaitu untuk baris yang lebih bawah dia satu utamanya lebih ke kanan ya. Nah ini. Nah jadi ACDF adalah eselon baris, bentuk eselon baris A, C, D, F adalah bentuk eselon baris. Kemudian DF adalah eselon baris tereduksi. DF ini eselon baris tereduksi dikarenakan di bawah angka satunya itu nol semuanya. Ini juga sama. Di bawah angka satunya dan di atas angka satu nol semuanya. Nah, ini juga sama. Ya. Nah, ini dikatakan eselon baris tereduksi. Ya. Nah, itu bedanya ya, eselon baris dan eselon baris tereduksi ya. Yaitu di sini hanya bagian D dan F saja ya. Nah, kenapa ini bukan eselon baris tereduksi? Karena apa? Bahkan bukan eselon baris dikarenakan baris nolnya tidak berada di bawah ya. Ini baris nolnya tidak berada di bawah. Itu. Oke. Itu kemudian kita kenal juga eliminasi Gauss, yaitu yang sifatnya itu bilangan nolnya di bawah diagonal utama itu menjadi nol semua. Kemudian kalau keseluruhannya maka dia disebut dengan Gauss-Jordan ya. Yang seperti ini. Nah, ini Gauss-Jordan. Begitu. Nah,
Kemudian aplikasi dari sistem persamaan linear yaitu yang pertama di sini adalah polinomial curve fitting ya, yaitu ketika ada beberapa data, di sini data itu diwakili oleh titik ya, X1, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, S4, Y4, X5, Y5, dan Xn, Yn. Nah, ini menunjukkan bahwa ada suatu polinomial yang bisa menghubungkan semua titik tersebut, yang polinomial itu pangkatnya adalah n-1. Ya, ini pangkatnya n-1 dan dituliskan dengan cara ini ya. Px sama dengan A0 tambah A1x tambah 2x kuadrat tambah titik-titik AN min 1x pangkat n min 1. Nah, ini kita kita kenali dengan bentuk kita akan kenali itu dengan bentuk yang lebih sederhana, yaitu ya, kalau kita punya di sini katakanlah ya katakanlah dua titik ya, x1, x2 ya, x1, y1 maaf, dan x2, y2. Nah, kalau kita punya dua titik, maka ini yang dikatakan n-nya adalah sama dengan 2, maka pasti persamaan polinomialnya adalah polinomial n-1 atau 2 dikurangi 1, yaitu polinomial pangkat 1. Maka polinomial pangkat 1 itu kita tulisnya adalah px sama dengan A0 tambah A1x ya. Nah, A1x. Apa maksudnya? Maksudnya ini adalah persamaan pangkat 1. Ya. Ya, kalau kita menulis dalam persamaan garis, ini sebenarnya Y sama dengan ya, Y sama dengan kalau dalam persamaan garis kita menulisnya Y sama dengan MX plus C ya, sama aja. Nah, di sini. Nah, kalau kita nulisnya Y sama dengan MX plus C, ya ini sama ya. Nah, ini M-nya, ini C-nya, ya, ini Y-nya, ya. Nah, jadi pada pada dasarnya ya, apa yang kita tulis itu sebenarnya eh, ya, boleh dituliskan dalam berbagai bentuk ya, tapi tidak menghilangkan substansinya, yaitu ini polinomial pangkat 1 ditulisnya yaitu Px sama dengan A0 tambah A1x ya. Nah, karena ada dua titik yang diketahui, X1, Y1, X2, Y2, maka disubstitusi X1. Ya, di mana X1? Di sini yang jelas ini Y ya. Ini Y, yang ini adalah X. Sehingga ketika disubstitusi, maka substitusi X1, Y1, maka dia menjadi yang ini ya, Y1 begitu sama dengan A0 itu tambah A1 X1 jadinya. Begitu ya. Dan kemudian disubstitusi titik yang kedua, X2, Y2 gitu. Nah, disubstitusi jadinya di sini yang sebelah kirinya menjadi Y2 ya, sama dengan A0 ya ditambah
A1 X2. Nah, inilah yang kemudian ini dijadikan sistem persamaan linear ya. Sistem persamaan linearnya ditulis dalam bentuk matrik AX sama dengan B. Nah, A itu adalah matrik koefisien, X itu adalah variabel, B itu adalah hasil ya. Nah, di sini maka A-nya di sini adalah A0, A1, A1 begitu. Matrik koefisiennya di sini adalah variabelnya di sini ya, dan hasilnya di sini. Begitu ya. Oke. Nah, begini ya. Nah, ini sama untuk polinomial yang lebih besar lagi. Ya, caranya yaitu tadi disubstitusi. Nah, kalau disubstitusi nilainya, maka didapatlah koefisien di sini. Yang nama di sini koefisiennya 1, 1, 1, 1, 2, 4, 1, 3, 9, dan ini hasil 4, 0, 12. Nah, jadi pada bentuk yang seperti ini, variabelnya adalah A0, begitu, dan A1 variabelnya. Sedangkan bilangan di sini tergantung daripada yang disubstitusi tadi. Ya, nih, ya, disubstitusi ini B-nya berapa, ya, A-nya berapa, gitu ya. Nah, sehingga terlihat pada gambar pada contoh berikut ini ada 3 titik. 3 titik itu yaitu n-nya sama dengan 3, artinya n-1 artinya polinomial pangkat 2 ya. Nah, ini polinomial pangkat 2 langsung dituliskan. Nah, ini polinomial pangkat 2 yang ini langsung dituliskan. Nah, tapi belum tahu nilai A0, A1, A2-nya. Ya, disubstitusi daripada titik ini. 14, 20, 3, 12. Substitusi 1,4. Maka X-nya adalah 1, Y-nya adalah 4. Maka di sini posisi daripada Y. 4, A0, tambah A1 kali 1, tambah A2 kali 1. Maka hasilnya adalah ini. A0, A1, A2 sama dengan 4. Berikutnya juga 2,0 substitusi menjadi ini. Dan 3,12 substitusi menjadi ini. Nah, setelah menjadi persamaan seperti inilah, maka bisa dibuatkan menjadi matrik tadi AX sama dengan B. Ya, jadi sudah jadi matrik seperti ini, disubstitusi, maka jadilah dibuat dengan matrik X sama dengan B, yaitu nah, AX sama dengan B. A-nya yang mana ya ini 1, 1, 1, 1, 2, 4, 1, 3, 9. Nah, tuh 1, 1, 1, 1, 2, 4, kemudian 1, 3, 9. Nah, X-nya apa? X itu variabel. Nah, di sini variabelnya adalah A0, A1, A2. Ya, A0, A1, dan A2. Gitu. Kemudian hasilnya adalah 4, 0, 12. 4, 0, 12. Nah, inilah yang kemudian dikatakan eh, modelnya ya, model sistem persamaan linear. Kemudian dibuat menjadi matrik diperbesar, maaf ya, ini pakai mouse jadi agak susah nih. Eh, belum beli lagi ini ya sih pulpennya. Nah, matrik diperbesar yaitu menggabungkan antara A dan B ya, yaitu 1114 begitu, 1114, kemudian 1240,
dan 13, 9, 12. Gitu ya. Nah, dan inilah yang kemudian direduksi RREF ya. Kalau dalam praktikum namanya RREF, kalau di materi namanya adalah echelon reduksi row reduksi echelon form atau echelon baris reduksi yang dilakukan dengan operasi baris elementer. Nah, nanti akan menghasilkan ya. Nah, ini hasilnya adalah ketika direduksi nanti dicoba di ini ya. Eh, di sini enggak yang hasilnya nanti akan dapat begini. 2 4 24 min 28 dan 8. Nah, ini namanya satu solusi ya. Dalam sistem persamaan linear ini disebut dengan satu solusi. Sehingga ketika dapat A0-nya 24, A1 min 28, A2 yang dengan 8, maka jadilah polinomial pangkat 2 atau yang kita kenal dengan persamaan kuadrat. Begitu. Nah, kalau di dalam reduksinya nanti akan menjadi seperti ini. Ya, bentuk reduksinya kita tentu membaca dari hasil reduksi akan jadi seperti ini. 1, 0, 0, 24. Begitu ya. 0, kemudian 1, 0, min 28. Gitu ya. Kemudian 0, 0, 1, 8. Nah, ini cara membacanya, ini adalah satu solusi. Kan tipe sistem persamaan linear satu solusi, banyak solusi, tidak ada solusi. Nah, ini membacanya adalah satu solusi dengan nilainya 24, min 28, dan 8. Setelah didapatkan ini A0-nya, ini A0-nya bacanya, ini A0, ini A1, ini A2, maka disubstitusi ke dalam persamaan polinomialnya, yaitu polinomial Px sama dengan 24, di sini itu 2 ini kan 2 ini kan A0 begitu awalnya dikurangi A1X ditambah A2X kuadrat. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Itu. Ya, ada pertanyaan? Untuk ini ada pertanyaan? Silakan. Enggak, kalau ya paham. Paham ya? Nah, jadi itu salah satu cara penggunaannya di dalam mendapatkan curve fitting. Curve fitting itu adalah fit mencocokkan ya kurva. Jadi polinomial curve fitting. Jadi konsep dasarnya adalah kita punya data sembarang, ada beberapa titik begitu, pasti bisa dibuatkan suatu kurva. Nah, kurva itu pangkat berapa? Pangkat n-1. Jadi kalau ada 2, 3 data berarti dia pangkat 2. Pangkat 2 adalah persamaan kuadrat. Kalau kita punya 2 data atau dia 2 titik, berarti dia adalah persamaan garis. Ya. Kalau kita pangkat 4, berarti dia persamaan kubik, jadi pangkat 3. Nah, contoh berikutnya masih sama, begitu. Nah, ini titik sembarang, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 5. Tuh. 5 titik, maka polinomialnya adalah polinomial pangkat 4 atau n-1. Kemudian disubstitusi masing-masing titik ini ke dalam satu persamaan min 2,3. Berarti x-nya di sini min 2, y-nya 3. Berarti di sini 3, A0-nya min 2, kemudian min 2 kuadrat 4, gitu. Min 2 pangkat 3, min 8, dan 16. Dan seterusnya sampai ke bawah, sehingga di sini juga dibuat lagi tadi matriknya AX sama dengan B. Ini A-nya adalah 1, min 2, 4, min 8, 16. Ya. X-nya adalah A0, A1, A2, A3, A4. B-nya adalah yang ini. Sehingga didapatkan reduksi RREF ya, row reduction echelon form, didapatkan hasilnya ini.
Disubstitusi dalam persamaan. Nah, inilah persamaan polinomial pangkat 4 yang mewakili daripada titik-titik tersebut atau yang disebut dengan curve fitting tadi. Berikutnya adalah contoh, ini masih sama contoh kedua ya. Contoh ketiga. Nah, masih menggunakan curve fitting juga, namun dikarenakan bilangan X dan bilangan Y-nya ini terlalu jomplang, yaitu ini 2000, ini 3, ini 2000 juga, ini 5, dan seterusnya, bisa menggunakan translasi atau transformasi ya, yaitu dengan mengurangi dari semua bilangan X ini dengan bilangan 2000-an ya, 2013 dalam hal ini. Ya, boleh, dan sebenarnya boleh juga dengan bilangan lainnya begitu ya. Ya, ini dipilih supaya bilangan X dan bilangan Y-nya itu tidak terlalu jauh. Karena kalau terlalu jauh, nanti kurvanya itu terlalu, apa istilahnya, terlalu eh, apa ngacak gitu kurvanya ya. Gitu. Nah, jadi tekniknya salah satunya adalah dengan mengecilkan nilai X-nya dengan cara sama-sama dikurangi dengan di sini 2013. Ini dikurangi 2013, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, sehingga didapatkan titik baru yang tetap mewakili daripada titik awalnya. Begitu. Kemudian dilakukan tahapan yang sama, yaitu sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik, berarti dia pangkat 4. Nih, pangkat 4 ya. Hmm? Oh, ini sama ya. Secara teknis dia sama, titiknya adalah titik yang sama dengan ini. Ya. Maka hasilnya adalah eh, tadi polinomial pangkat sekian, pangkat 4. Namun karena tadi sudah dimisalkan dengan Z, yaitu X sama dengan 2013, maka Z di sini semuanya diganti dengan 2000, X kurang 2013. Ya, itu. Yaitu menggunakan ini apa transformasi ya. Ini contoh lainnya saya kira masih sama. Jadi jarak antara planet ya dengan masa periode. Periode itu seperti ini yang jadi patokan ini bumi ya, gitu. Bumi, kalau bumi jaraknya sekian, kemudian satu begitu, ini satu periodenya adalah satu. Ini 1 bulan atau 1 tahun ya. Ini find a polynomial that relate the period the planet that are close to the sun. Ya, planet yang dekat dengan matahari ya. Berarti ini bumi, putaran terhadap matahari begitu ya. Nah, ini jaraknya dianggap satu begitu. Kemudian periodenya dianggap satu juga, 1 tahun begitu. Nah, eh, jadi bumi mengelilingi matahari 1 tahun, satu periode begitu 1 tahun. Kemudian jaraknya dianggap juga satu. Maka yang lebih kecil atau yang lebih dekat dengan matahari ini Merkurius 0,38, periodenya 0,24, 1, dan seterusnya sampai ini Mars. Nah, data ini bisa digunakan untuk menghitung eh, kalkulasi begitu. Kira-kira kalau misalkan suatu planet berada di jarak sekian daripada bumi begitu atau daripada matahari, nah maka periodenya itu berapa berapa lama begitu periodenya. Nah, ini dilakukan tadi sama disubstitusi ke dalam persamaan ini ada berapa titik yang diketahui?
1, 2, 3, 4 ya. Harusnya kalau 4 itu bisa menggunakan pangkat ini ya, pangkat 3 ya. Nah, ini ternyata menggunakan pangkat pangkat 2 nih. Berarti hanya 3 titik yang digunakan, 0,38, 0,723, dan 1. Begitu ya. Ini titik ini sebenarnya digunakan untuk pengujian ya. Pengujian. Nah, kita lihat aja. Eh, ada ketika disubstitusi, maka ini hasilnya adalah ini 0,241. 0,723 disubstitusi hasilnya ini. Ya. Kemudian yang ini 1,1 disubstitusi hasilnya ini. Sehingga dengan cara yang sama tadi didapatkan dengan cara yang sama tadi A0-nya sekian, min 0,06, kemudian A1-nya 0,69 dan A2-nya 0,45. Nah, maka PX-nya sendiri yaitu PX-nya sendiri yaitu min 0,0634 tambah 0,6119 plus 0,4515 X kuadrat. Sehingga didapatlah ini persamaannya. Lalu, nah tadi kenapa saya tanyakan tadi kenapa ini tidak digunakan titiknya? Ya, ini ternyata digunakan untuk pengujian. Digunakan 1,524 diuji pada ini, pada persamaan ini, ya 1,524 dimasukkan nilai X-nya, maka hasilnya adalah 1,918. Dan ini sesuai dengan tabel ini, 1881. Ya, beda tipis ya. Nah, ini 1881 years, ini 1918 years ya. Ini adalah hasil estimasi ya, hasil percobaan itu. Nah, nah, sedangkan ini adalah data realnya adalah 1881 ya, beda beda tidak terlalu signifikan begitu, tapi cukup mendekati begitu. 1881. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Itu contoh aplikasi dari sistem persamaan linear ya. Nanti bisa dicoba. Saya rasa ada beberapa contoh lainnya yang ada di ini, ada di oh ya ini. Nah, network analysis ya. Nah, di network analysis. Hmm. Nah, network analysis di sini bisa digunakan sebagai analisa daripada model transportasi, model aliran listrik, model aliran air ya, macam-macam yang sifatnya berhubungan dengan network ya. Nah, tentu saja kita berupaya memahami network itu, jaringan itu, kemudian menjadikan dia model. Nah, ini namanya model nih ya. Kalau dalam dalam pembelajaran yang namanya model itu persamaan, ini model ya. Nah, kalau gambar itu adalah apa? eh, Gambar itu bukan model ya. Yang namanya model ini pemodelan ya. Gambar itu adalah representasi daripada modelnya, gitu ya. Gitu. Nah, pada network analysis, gampangnya, sederhananya adalah yang masuk begitu di sini tanda panah masuk itu pasti sama dengan yang keluar. Nah, itu yang paling sederhana sehingga kita bisa melihat langsung di sini kalau ada analisis jaringan, nah kita tahu yang mana yang masuk, yang mana yang keluar. Yang masuk yang ini misalkan di titik 1, yang keluar adalah ini.
X1 dan X2. Berarti 20 sama dengan X1 tambah X2. Atau kita tulisnya begini, X1 tambah X2 sama dengan 20. Nah, dan seterusnya ke bawah, dibuatlah persamaannya. Seharusnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Seharusnya ada 5 persamaan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah selesai, dibuat persamaan ini, maka harus diinikan lagi, dituliskan lagi dengan rapi ya, bahwa sebelah kiri ini adalah variabel, sebelah kanannya adalah hasil. Nah, ini kebetulan sudah sama semua nih, sebelah kirinya variabel, yaitu 1, 1, 0, 0, 0, dan 20 ya. Kemudian X baris kedua sini X1-nya 0, X2-nya 0, X3 adalah 4, yang 1 dan minus 1 nih. Ya, hasilnya juga min 20. Itu nah. Inilah yang kemudian daripada diagram, daripada gambar seperti ini, daripada neuroanalisis ini dilakukan reduksi. Nah, ini dilakukan Gauss-Jacob elimination atau dilakukan reduksi, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini sekali lagi menguji kita bahwa nah persamaan seperti ini menguji kita pemahaman terhadap sistem persamaan linear yang sudah kita pelajari. Ini yang pertama kita lihat di sini ada baris 0 ya. Kemudian kita lihat juga di sini ada berapa baris dan ada berapa kolom ya. Nah, ini kita cek loh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Barisnya 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mestilah si matrik koefisien itu adalah matrik ukuran 5 kali 5. Nah, berarti segini nih. 5 kali 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah bagian daripada matrik hasil. Ya. Nah, matrik hasil ini ya persamaan tadi nih, yang ini ya. Nah, hasil. Nah, dari sini kita bisa mengetahui dari sini ya, khususnya dari sini dan ya dari sini yang menentukan bahwa satu solusi banyak solusi atau tidak ada solusi. Nah, untuk case ini silakan dijawab. Ini satu banyak atau tidak ada solusi? Tolong dijawab. Satu banyak atau tidak ada solusi? Ini. Halo, masih ada suara saya? Banyak solusi, Pak. Berapa? Banyak solusi. Nah, banyak solusi karena Yang persamaan paling bawahnya dia hasilnya nol semua. ya persamaan paling bawahnya 0 semua, itu betul, menunjukkan dia banyak solusi. Berikutnya adalah banyaknya persamaan. Di sini 1, 2, 3, 4 persamaan, tapi variabelnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, itu satu cirinya tadi adalah bagian baris bawahnya adalah 0 semua, menunjukkan banyak solusi. Yang ciri lainnya adalah banyaknya persamaan. Tadi 1, 2, 3, 4. Nah, lebih sedikit daripada variabelnya. Nah, seperti yang saya berikan contoh waktu di kelas, contohnya adalah ketika saya menuliskan X tambah Y sama dengan 10, nah ini menunjukkan adalah satu persamaan, ya satu persamaan itu dua variabel X dan variabel Y. Nah, ini menunjukkan bahwa dia banyak solusi. 4 tambah 6, 5 tambah 5, 6 tambah 4, 7 tambah 3 ya. Nah, sini menunjukkan, kalau kita tulis pada matrik kan begini, 1, 1, 10. Nah, persamaannya 1 aja. Ya. Kalau baris 0 tadi ditambahkan begini boleh. Nah, nah, jadi cirinya adalah baris 0, kemudian banyaknya persamaan, satu persamaan, variabelnya adalah 2. Gitu.
Ini yang menunjukkan dia banyak solusi. Banyak solusi ditunjukkan dengan solusinya itu parameter. Parameter itu yang di sini bisa dilihat sendiri. Nah, dibuatlah persamaan daripada ini. Nah, Nah, dipilih daripada variabel X1, X2, X3, X4, X5, dipilih salah satu aja sebagai variabel, bukan variabel, sebagai parameter. Nah, di sini dipilihnya itu X5 sama dengan T. Nah, jadi persamaan ini ditulis ulang, di sini X1 dikurang X5 kurang 10 yang ini ya. Kemudian X2 ditambah X5 sama dengan 30. Nah, ini. Nah, kemudian X3 min X5 sama dengan min 10. Yang ini. Kemudian X4 min X5 sama dengan 10. Yang ini. Nah, yang terakhir, nah ini kan 4 persamaan nih. Nah, kan bisa kita lihat bahwa hampir semua persamaan ini memiliki ada X5-nya. Nah, makanya X5-nya yang kita jadikan parameter. Boleh nggak kita menjadikan yang lain selain X5 sebagai parameter? Jawabannya boleh. Tapi nanti akan banyak parameternya. Ada T, ada P, ada Q gitu. Jadi makin banyak parameternya. Jadi sebenarnya tidak masalah. Tapi kita lebih simple kalau parameternya itu cuma satu. Nah, ini. Jadi kalau kita ambil X5-nya sama dengan T, nah yang lainnya sudah terjawab tuh. X4-nya berapa nih? X4 ini 10 tambah T, atau T tambah 10. Kemudian ini X-3 kurang T, berarti T kurang 10. Ya, T-nya pindah ruas ke kanan ya. Ini. Nih. Yang ini di sini T ya. Berarti pindah ke kanan min T, berarti min T plus 30. Ini di sini X5-nya tadi min T, pindah ke kanan jadi plus T, berarti T kurang 10. Nah, jadi udah selesai nih. X1, X2, X3, X4, X5. Nah, ini dikatakan banyak solusi. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa? Halo? Hadir? Iya, Pak. Bisa, Pak. Ya, gitu. Ya, gitu. Nah, untuk berikutnya sama. Ya, ini. Oke, untuk berikutnya ini juga ada sedikit Kirchhoff's Law atau hukum Kirchhoff ya, tapi ini berkaitan dengan fisika, tapi ini juga tidak terlalu ini ya, apa yang sederhananya ya, bahwa yaitu hukum Kirchhoff itu bahwa seluruh arus listrik ya, current flowing into a junction must flow out of it ya. Kemudian jumlah semua apa nih dikali R, perkalian antara arus ya dan hambatan gitu, arus dan hambatan di dalam suatu ini pad ya, dalam satu siklus ya, adalah sama dengan tegangannya. Ya, ini tegangan ya maksudnya, tegangannya. Nah, jadi jumlah jumlah perkalian antara arus dan hambatan sama dengan tegangannya. Ini hukum Kirchhoff-nya. Kemudian all the current flowing into junction ya. Jadi semua daripada arus yang masuk dan yang keluar itu sama. Jadi yang masuk berapa, yang keluar berapa. Nah, ini bisa dilihat daripada contoh arus listrik daripada ini bisa juga dijadikan daripada bentuk sistem persamaan linear. Ini kita lihat di sini di titik 1 dan di titik 2. Di titik 1 ini kita lihat harus masuknya
ke 1 yang mana? Ini ya. Nah, jadi ada I1, ada I3. Itu arus masuknya I1 tambah I3 sama dengan I2 yang keluar. I2. Ini. Itu. Ya. Kemudian, nah itu tadi hukum yang pertama ya. Masuk dan keluar adalah sama. Kemudian di titik 2 ini sama ya. Ini yang yang masuknya, yang keluarnya ini. Ya, yaitu I2 sama dengan I1 tambah I3. Ini sama ya. Nah, kemudian untuk hukum Kirchhoff yang kedua, second law, yaitu tadi hambatannya, begitu ya. Perkalian tegangan, maaf tegangan ya. Tegangan itu maksudnya perkalian antara kuat arus dan hambatan atau IR ya. Nah ini I-nya ada 1, I1, R-nya adalah 3 ohm ya. Ini omega bacanya ohm ya, 3 ohm, 3 ohm. Di fisika bacanya begitu. 3 omega atau 3 ohm. Nah, jadi yang dalam satu ini itu sama ya. Sama dengan tegangannya, jumlah dari satu siklus ya. Nah, ini siklusnya disebut dengan 41 atau lintasan 1. Jadi masuk tegangan dari tinggi ke rendah begitu, dari yang positif ke negatif ini ke sini. Nah, ini siklus ini dia adalah I1 kali 3 ditambah I2 kali 2 begitu sama dengan nilainya adalah 7 gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang ini sumber tegangan yaitu 8 volt dari positif ke negatifnya begitu. Nah, ini menunjukkan I3 kali 4 ditambah I2 kali 2 begitu hasilnya sama dengan 8 ini ya. Nah, jadilah dia 1 2 3, ada 3 persamaan. Nah, 3 persamaan inilah yang kemudian dijadikan dalam sistem persamaan linear. 1 2 3 ya. Nah, tentu karena ini I2-nya di sebelah kanan, I2 ini variabel harus dipindah dulu ke kiri. Berarti I1 dikurangi I2 ditambah I3 sama dengan 0. Kemudian 3I1 tambah 2I2 tambah 0 I3 nih, 0 ya. Ini 0. Di sini 0 I1 tambah 2I2 tambah 4I3 sama dengan 8. Nah, ini yang kemudian hasilnya dibuat dalam bentuk matriks begitu. Dibuat kembali dalam bentuk matriks yaitu 1 min 1 1 gitu. Nah, ini 0 1 3 2 0 7 0 2 4 8. Nah, ini kemudian direduksi menjadi ini. Nah, bentuk seperti ini adalah bentuk yang solusinya ada berapa? Satu, banyak, atau tidak ada? Maka, silakan itu satu solusi, banyak solusi atau tak? Atau tak terhingga solusi? Hmm? Tidak ada jawaban? Satu solusi, Pak.
Satu Solusi. solusi ya. Nah, satu solusi dikarenakan ini bentuknya adalah satu utama dengan yang di bawah diagonal utamanya adalah 0, di atas diagonal utamanya juga sudah 0, maka ini solusinya adalah ini. 1, 2, 1. I1 sama dengan 1, kuat arus pertama, kuat arus kedua adalah 2, dan kuat arus ketiga sama dengan 1. Ini yang kemudian diimplementasikan jadi dalam arus tersebut, ya dalam rangkaian tersebut ya. Nah ini tentu saja kita bicaranya di scope yang lebih kecil. Tentu kalau kita bicara sains data adalah bagaimana kita punya suatu kita menjadi analis begitu. Kalau ada jaringan listrik, jaringan transportasi, berbagai macam ya datanya itu kalau di dalam ditabelkan begitu atau di dalam metrik, oh kita akan bisa melihat dengan lebih ini ya eh, lebih jeli begitu ya. Nah, untuk contoh berikutnya saya kira bisa diikutin sendiri ini ada lintasannya ya, ada lintasannya. Kemudian ada arus masuk dan arus masuk arus keluar tadi 1, 2, 3, 4, ada 4 ini. Kemudian lintasannya tadi ada 3, maka tambah 3 bersamaan. Kemudian digabung tentu yang variabelnya semua pindah ke kiri ya. Ini pindah ke kiri dan digabung. Jadilah matrik seperti ini. Nah, matrik seperti ini kemudian ini namanya augmented matrik ya, matrik yang diperbesar. Berarti yang bagian ini adalah bagian hasil, bagian ini adalah bagian hasilnya, berarti yang di ini yang dijadikan patokan yang ini. Nah, direduksi menghasilkan ini. Nah, menghasilkan hasilnya ini. Nah, ini perlu dicoba dengan tadi dengan baik dengan Excel ataupun mau dengan MATLAB RRF tadi, Raw Reduction Echelon Form. Ya. Nah, begitu barangkali. Ada pertanyaan Mas? Ada? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Baik. Kalau tidak ada, eh, itu saja yang untuk pertemuan kali ini ya. Karena online kita eh, nantilah di offline kita uraikan lebih ini lagi. Ya, lebih detail lagi. Tapi materi untuk hari ini saya rasa cukup, yaitu aplikasi daripada sistem persamaan ini ya. Tinggal diterapkan yang bisa dicoba ya di praktikum ya atau ditugaskan begitu. Nah ini ada beberapa yang bisa dicoba ya. Termasuk yang contoh tadi, yang contoh yang sudah di itunya bisa bisa dicoba yang